طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا آمين. Taib, ya gimana kabar antum semua? Puasanya lancar? Taib, alhamdulillah ya. Nah, ya pada sore kali ini ya Ana akan membawakan tema yang berbeda dari ustadz yang lainnya. Ya, kalau ustadz yang lainnya mungkin berkaitan dengan puasa, ya kan. Tetapi Ana, ya berdirinya Ana di sini atau duduknya Ana di sini menyampaikan sama antum, ya atau ya bagian dari antum mengetahui dari yang namanya sejarah siapa? Sahabat radhiyallahu anhu. Ya, terkhusus di bulan Ramadan ini, ya karena di zaman sekarang ini tentunya kita semua lebih mengetahui siapa? Cristiano Ronaldo, kemudian Lionel Messi, dan ya sedikit di antara remaja ataupun orang-orang yang beriman dari kalangan kaum muslimin mengetahui tentang siapa? Sahabat, ya. Taib, ya. Langsung saja ya, karena sebenarnya ini kalau Ana ngambil ikhtisar juga ya, diringkas lagi karena kalau diceritakan mungkin butuh waktu yang lama ya. Bahkan ini bisa ya, semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya, karena ada 8 serial ya, 8 serial Ana ngambil dari ya ahli qiraah dari kalangan siapa? Sahabat. Ya, jadi tema kita hari ini ahli qiraah dari kalangan sahabat. Ya, dan nanti di situ kita akan bahas tarikhnya juga, sejarahnya mereka juga seperti apa. Taib. Ya, dan Ana mengambil ya ini dari kitabnya ya karya Imam Az-Zahabi rahimahullah ya. Yang pertama, ya mungkin antum akan bertanya, siapa qiraah yang pertama di sini? Nah, itu dia. Yang pertama, ya serial pertamanya yaitu Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abu Musa al-Asy'ari, kemudian ada ya Abu Darda al-Ansari, ya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ya. Yang pertama kita bahas dari siapa dulu berarti? Utsman bin Affan. Ya. Baik. Kenapa kita membahas ini? Kenapa Ana bahas ini? Karena Ana ingin mengajak antum, ya ingin mengajak kita semua untuk nostalgia. Gimana kehidupan mereka? Ya, gimana kehidupan mereka? Kemudian gimana perjalanan hidup mereka ya. Terlebih Utsman bin Affan di akhir hayatnya terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Ya, terlebih lagi Utsman dan Ali bin Abi Thalib itu sama-sama terbunuh. Ya, khasatan Utsman bin Affan ya terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Ya, jadi Ana di sini mengingatkan satu dari segi sirahnya, perjalanannya, agar kita bisa mengambil ibrah. Ya, agar kita bisa mengambil ya qudwah yang baik dari siapa? Dari mereka. Ya. Taib, namanya ya
tentu sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik apa? Generasi atau sebaik-baik zaman qarni, yaitu pada saat apa? Zamanku, yaitu pada saat zaman siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Kemudian setelahnya yaitu siapa? Tabi'in. Ya, di sana ada ya Urwah bin Zubair, kemudian ada Nafi, ya, dan yang lainnya, ada Mujahid dan lain sebagainya. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti tabi'in. Ya, dan Nabi mengatakan ya bahwasanya ya generasi Nabi yaitu para sahabat lebih baik daripada generasi hawariyin atau hawariyun, pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Taib, nama Utsman bin Affan radhiyallahu an, namanya ya, nama panjangnya ya, mungkin kita cuma taunya siapa? Utsman bin Affan. Ya, atau antum semua taunya cuma nama Abu Bakar. Ya, padahal nama panjangnya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, kita taunya hanya siapa? Abu Bakar saja. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, nama panjang beliau adalah, ya, ini silsilahnya, Utsman bin Affan, ya, bin Abdul As bin Umayyah bin Abdus Saham, ya, bin Abdul Manaf bin Qais bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, ya, bin Luhai bin Ghalib. Ya. Taib, namanya Utsman bin Affan bin Abul As, ya, bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Saham, kemudian bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ya, ini nama panjangnya. Ya, antum fadhol ya, kalau mau ditulis silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya, untuk nama panjangnya ini, ya. Nah, kunyah beliau dinamakan Abu Amr ketika masa jahiliyah. Ya, ketika sebelum dia masuk Islam, kunyahnya Abu Amr. Kemudian beliau dapat hidayah masuk Islam, maka kunyahnya berubah jadi Abu Abdillah, karena setelahnya beliau menikah dengan putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ruqayyah. Ya, jadi nanti ya Utsman menikah dengan Ruqayyah, punya anak siapa? Abdullah, sehingga nama kunyahnya Abu Abdillah. Ya, Taib. Dan ini sunnah yang apa? Yang ditinggalkan saat ini oleh siapa? Oleh apa? Oleh kebanyakan orang. Ya, mereka lebih senang dipanggil dengan namanya. Ya, padahal para sahabat itu lebih senang dipanggil dengan nama kunyahnya. Ya. Taib, antum bisa menamakan ya misalkan anak antum ya Abdullah, Abu Abdillah, Abu Umair misalkan ya, Abu Abbas misalkan ya, Abu Anas misalkan ya. Kemudian Abu Zainab misalkan ya, Abu Fatimah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ternyata beliau adalah sepupunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan. Dari jalur apa? Dari jalur ayah beliau, ya Abdullah. Karena nenek Utsman bin Affan dari pihak ibu, ya, itu merupakan saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, sehingga beliau apanya? Sepupunya, bukan sepupu yang dekat, tapi sepupu yang agak jauh, ya. Taib, dari mana tadi? Dari neneknya, yaitu nenek Utsman bin Affan dari pihak ibu, ya, itu adalah saudara perempuan dari siapa? Abdullah
Abdul Muttalib. Ya. Kemudian ya, kita bahas selanjutnya tentang ya standar dari Al-Qur'an, dinamakan Rasm Utsmani. Mengapa dinamakan demikian? Ceritanya di sini ya. Sebelumnya bentuk fisiknya beliau ya, karena Utsman bin Affan ya meninggal di usia 80 tahun lebih ya. Perawakan dari Utsman bin Affan ya, wajahnya perawakannya sedang, kemudian wajahnya bopeng ya, dia memiliki jenggot yang tebal ya, janggut yang tebal, kemudian dia mewarnai jenggot tersebut dengan pacar ya, boleh diwarnai ya, asalkan jangan warna apa? Hitam ya, biasanya mereka mewarnainya dengan warna kuning ya, kuning agak ke kemerahan ya, yang lain sebagainya. Boleh diwarnain antum ya, jenggot antum boleh diwarnain ya. Kemudian tulangnya lebar, kulit kemerahan, kemudian tangan panjang, rambut keriting, bahu lebar, kemudian dia memiliki gigi yang indah. Ini perawakan dari Utsman bin Affan ya. Taib. Kita bahas yang Rasm Utsmani-nya. Ya, mengapa jadi standar Rasm Utsmani? Ya, ceritanya Hudzaifah ya Ibnul Yaman ketika ya dari Madinah berangkat kemana? Berangkat ke kota Islam. Ya, seperti apa? Kota Islam. Ayo sebutkan sama antum. Baghdad, Syam, Basrah, Kufah, ya Irak, kemudian Ray, Yaman dan lain sebagainya. Ini kota-kota Islam semuanya. Nah, Hudzaifah ibn Yaman ketika berkunjung ke kota-kota tersebut mendapati suatu penduduknya di kota Basrah, Kufah, Irak, Syam, itu mereka bacaan Al-Qur'annya berbeda-beda ya, sehingga dia heran, aneh bagi siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman ya. Maka dia pulang ke Madinah, berkumpul dan membicarakan hal tersebut dengan Khalifah Utsman bin Affan, menyampaikan rasa gelisahnya dia ya. Pertanyaannya, apakah salah bacaan mereka penduduk Basrah, Kufah, Irak dan lain sebagainya? Salah tidak? Tidak ya. Tapi Hudzaifah bin Yaman ingin membuat standarnya. Ya, semua orang distandarkan bacaannya. Maka Hudzaifah bin Yaman berbicara kepada Khalifah Utsman bin Affan ya terkait hal tersebut. Kata Utsman bin Affan, setuju, kemudian mengumpulkan para sahabat saat itu yang masih hidup, dikumpulkan. Gimana nih ya enaknya ya bacaannya, gimana nih yang mau kita standarkan ya. Maka para sahabat berkumpul, akhirnya mereka setuju dengan usulan siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman, agar Basrah, Kufah, ya Syam dan lain sebagainya itu semua bacaannya jadi satu, enggak berbeda-beda ya. Taib. Maka Khalifah Utsman bin Affan meminta salinan dari siapa? Dari anaknya Umar bin Khattab, siapa? Hafsah. Ya, saat itu Khalifah Abu Bakar sudah punya niat ya untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, karena sahabat saat itu para penghafal Al-Qur'an banyak yang gugur di medan perang. Ya. Kemudian dikumpulkan, ya mereka menunjuk siapa? Zaid bin Sabit. Ya, maka terus dijaga sampai Khalifah ya Umar bin Khattab, maka disimpanlah salinan pada putrinya yaitu
Hafsah. Ya. Hafsah berarti ummul mukminin karena beliau menikah dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang mana orang-orang Syiah ya sedikit melebar itu mencela siapa? Ibunda kaum muslimin. Ya. Bagaimana celaan mereka terhadap siapa? Aisyah, terhadap Hafsah. Terkhusus karena Aisyah dan Hafsah adalah anak dari khalifah pertama dan yang kedua, yaitu Aisyah dari anak Abu siapa? Abu Bakar. Hafsah anak dari Umar bin Khattab. Dengan apa? Dengan hinaan. Orang-orang Syiah mencela, menghina, bahkan mereka mengatakan ibunda kaum muslimin telah berzina, ya, melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Ya. Nah, Taib. Kemudian ya Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum ya dan menunjuk beberapa orang. Ya, gimana nih enaknya bacaannya? Maka langsung diawasi penulisannya, tata cara penulisannya, khatnya oleh Khalifah Utsman bin Affan. Maka dibuatlah salinan menjadi 7 salinan Al-Quran saat itu disebarkan ke berbagai negara muslim, Basrah, Kufah, Irak, Syam dan lain sebagainya. Ya, maka semuanya menjadi satu bacaan kecuali Abdullah bin Mas'ud yang tinggal di Kufah, dia masih mempertahankan bacaannya secara sendiri. Nah, kalau antum nanti teman-teman yang ngambil riwayat sanad ya, riwayat Syu'bah itu dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, nanti Zir bin Hubaish ngambil dari ya Abdullah bin Mas'ud. Saat itu anak pernah nyampaikan sama kelas 8A ya tentang riwayat apa? Hafs dan Syu'bah. Ya. Baik, udah. Sekarang ya anak bahas peristiwa yang pentingnya, yaitu terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Ya. Baik, antum kalau tahu awal mula gejolak Islam pada saat masa terakhir kepemimpinan siapa? Sebelumnya Umar bin Khattab. Yang mana Umar bin Khattab terbunuh sama siapa? Abu Lu'lu'a al-Majusi. Kenapa terbunuh? Ya, jadi ketika Persia hancur sama siapa? Umar bin Khattab. Rakyat Persia apa? Merasa apa? Kalau suatu daerah, suatu negara hancur, rakyatnya merasa apa? Dendam, sedih. Kemudian punya apa lagi? Dendam kesumat. Dendam yang membara. Maka Abu Lu'lu'a al-Majusi melihat ke orang tuanya, dulu terbunuh ya ketika masa khalifah apa? Umar bin Khattab. Kemudian melihat ke kampung halamannya Persia yang telah apa? Luluh lantah hancur. Maka Abu Lu'lu'a al-Majusi ya masuk jadi apa? Masuk ke kota Madinah. Kemudian jadi budaknya siapa? Mughirah bin Syu'bah. Ya. Ketika jadi budaknya Mughirah bin Syu'bah, dia punya keahlian ya seorang pandai besi, tukang bikin apa? Pedang, pisau dan lain sebagainya. Ini siapa? Abu Lu'lu'a al-Majusi. Ya. Jadi dia nggak langsung membunuh, tapi apa? Jadi budaknya dulu siapa? Mughirah bin Syu'bah. Nah, saat itu para sahabat nggak ada yang apa? Nggak ada yang merasakan ya tingkah laku yang aneh, gerak-gerik yang aneh. Sehingga nanti siapa? Khalifah Umar bin Khattab terbunuh ya oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi ya. Dan orang-orang Syiah itu setiap tahun ada namanya hari ulang tahun memperingati Abu Lu'lu'a al-Majusi. Kuburannya besar ya, lebih besar dari masjid ini kuburannya. Itu dibikin tawaf sama mereka ya, dibikin tawaf sama mereka. Ya, jadi antum, untuk teman-teman, ya untuk antum semua, jangan terpercaya dengan orang-orang
Syiah yang ada di Iran sana. Ya, karena ya cikal muasal dari ya hancurnya dinasti khalifah ya kaum muslimin, atau yang membuat porak-porandanya barisan kaum muslimin dari orang-orang mereka. Terlebih siapa? Nah, kemudian kita lanjut Khalifah Utsman bin Affan. Nah, saat itu masuklah Islam, yaitu Abdullah bin Sabah, orang Yahudi dari mana? Son'a. Son'a itu di mana? Yaman. Ya, dia masuk Islam persis seperti ketika Saulus. Saulus itu orang Yahudi yang masuk ke agama Kristen, dan dia jadi pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Pura-pura jadi pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Kenapa masuk demikian? Ingat, orang Yahudi ciri khasnya mereka punya rasa iri dan dengki luar biasa, hasadnya. Ya, tuh melihat Saulus ya atau Paulus, sekarang dibilangnya Paus Fransiskus. Nah, itu cikal bakalnya dari sana. Ya. Taib, dia masuk Islam, Abdullah bin Sabah masuk Islam, kemudian mulai menyebarkan pemikiran syubhat. Karena kalau syubhat sudah masuk ke dalam hati, yang bisa mengangkat siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dikatakan kata para ulama, syubhat itu ya menyambar-nyambar kayak gini, masuk ke hati itu syubhat itu. Ya. Dan hati lemah, dan hati kita lemah, sementara syubhat itu langsung menyambar, langsung menusuk ke ke hatinya. Ya. Taib, antum sekarang misalkan, ya, antum sekarang, ya, anggap sekarang lah, antum udah taat sama siapa? Peraturan pondok misalkan. Teman antum kemudian mengeluarkan syubhatnya. Udahlah kita ya keluar aja yuk misalkan, ya. Toh kita juga kalau keluar dari pondok misalkan beli gorengan di depan atau jalan ke bawah nggak akan dihukum. 1 kali antum nggak mendengar, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, masuk syubhatnya. Terkhusus kalau syubhat dalam perkara agama lebih sulit dihilangkannya. Ya, terlebih dalam bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Maka Abdullah bin Sabah menyebarkan syubhat yang pertama, mengatakan harusnya Nabi kembali lagi kemana? Ke dunia ini sebagaimana kembalinya Nabi Isa alaihi salam. Oh, saat itu orang-orang di Madinah, ya orang-orang di sekitar sana, penduduk kaum muslimin mulai terpengaruh. Maka syubhat yang keduanya, kata Abdullah bin Sabah, perwujudan Nabi Muhammad ada dalam diri Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ya. Disebarkan syubhat demikian. Kemudian syubhat selanjutnya mengatakan Khalifah Utsman bin Affan KKN. Apa KKN? Kolusi, kemudian korupsi dan nepotisme. Syubhat demikian sama penduduk Madinah. Buat apa? Memberontak. Ya, jadi Abdullah bin Sabah masuk Islam, menyebarkan firqah Khawarijnya. Termasuk ya di sini yang terpengaruh adalah Abdurrahman bin Muljim. Ya, Abdurrahman bin Muljim ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, dia adalah seorang imam. Bacaannya 30 juz. Bacaannya bagus. Kenapa dia bisa jadi orang Khawarij? Nah, pertanyaannya, ketika Amr bin As jadi gubernur di mana? Mesir. Amr bin As mengirim surat sama Khalifah Umar bin Khattab agar mengirim ahli Al-Quran, ya, ahli qiraah, ya, yang bacaannya bagus, yang bisa dijadikan
imam. Maka dikirimlah siapa? Abdurrahman bin Muljim. Tapi saat itu Umar bin Khattab ragu. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Muljim ini saat itu masih muda, ya. Baik, ya. Umar bin Khattab masih ragu, ya, untuk mengirim tersebut. Kenapa masih dikirim? Karena yang meminta siapa? Ya, Amr bin As. Ya, karena atas inisiatif Amr bin As, Mesir bisa ditaklukkan. Ya. Baik, dikirimlah Abdurrahman bin Muljim ke Mesir sana. Ternyata di Mesir dia terpengaruh. Baik, Khalifah Umar meninggal, dia masih di mana? Di Mesir. Ternyata ketika dia di Mesir terpengaruh oleh perempuan yang dia mana orang Khawarij. Ya, terpengaruh syubhatnya bahwasanya pemerintahan Utsman bin Affan, ya, yang dibawa sama siapa? Abdullah bin Saba, ya, korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Maka rakyat apa? Geram. Ingin apa? Berontak. Ya. Taib Abdurrahman bin Muljim kemudian pulang kemana? Ke Madinah. Ketika pulang dari Mesir ke Madinah, sudah membawa firqah apa? Dia ingin membunuh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Taib. Sampai Madinah terpengaruh lagi sama siapa? Abdullah bin Saba, makin lagi, ya, untuk apa? Memberontaknya. Taib. Ya. Kemudian ya, Abdurrahman bin Muljim berada di barisan terdepan. Yang membunuh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Sampai ya Nailah itu istrinya Utsman bin Affan. Ya. Jadi Nailah itu ketika Utsman bin Affan menaklukkan suatu daerah, maka Nailah ini masuk Islam dan Nailah ini mau dinikahi sama Utsman bin Affan. Saat itu Utsman bin Affan umurnya 75 tahun dan Nailah mungkin 20 tahun lah, 20 tahun atau 23 tahun. Ya. Taib. Mengapa Nailah mau? Karena Nailah melihat bahwasanya dalam sosok diri Utsman, ya, sosok yang ideal buat dijadikan calon suami. Ya. Dan Nailah apa? Enggak memandang tuanya. Justru Nailah memandang apa? Kagumnya karena masa-masa Utsman bin Affan dihabiskan dengan para sahabat, termasuk dihabiskan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, terjadilah apa yang tidak diinginkan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh. Ya, termasuk di dalamnya ada Muhammad bin Abu Bakar, anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana, ya, ketika itu Muhammad bin Abu Bakar meraih jenggotnya Utsman bin Affan. Ya, kemudian dia mengatakan kalimat, ya, apa yang kau inginkan, ya, dari khalifah yang tua ini, ya. Maka kata Utsman bin Affan, kalaulah ayahmu masih hidup, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka ayahmu akan menghargai usia tuaku. Maka saat itu Muhammad bin Abu Bakar malu, langsung apa? Pergi. Ya. Baik, nanti Utsman bin Affan terbunuh dengan berbagai apa? Sayatan pedang. Termasuk Nailah nanti menangkis tangkisan yang pertama dari siapa? Dari orang-orang yang memberontak, sehingga jari jemarinya terputus. Ya, jari jemari Nailah terputus untuk melindungi siapa? Suaminya, yaitu Utsman bin Affan. Ya. Baik. Kemudian, ya, Utsman bin Affan terbunuh. Kenapa bisa terbunuh? Saat itu para sahabat sedang tidak berada di Madinah. Kebanyakannya saat itu sedang keluar. Ya.
Dan Utsman bin Affan ada di rumah yang bawahnya gitu. Lantai atas budak-budaknya Utsman, pembantunya Utsman itu sedang ada di atas, nggak bisa melindungi siapanya, Utsman bin Affan. Nah, kemudian terbunuh Utsman bin Affan. Kemudian selanjutnya ya mencekam. Saat itu apa? Kota Madinah mencekam. Kenapa mencekam? 3 hari jasadnya Utsman bin Affan belum belum dikuburkan. Ya, jasadnya 3 hari belum belum dikuburkan. Saking apanya? Mencekamnya kota Madinah saat itu bergejolak sama orang-orang Khawarij. Gimana bisa sekarang dikuburkan? Maka mereka meminta sama Khalifah Ali bin Abi Thalib, Saat itu Ali bin Abi Thalib belum menjadi khalifah, minta sama Ali bin Abi Thalib agar dikuburkan jenazah Utsman bin Affan. Maka atas jaminan dari Ali bin Abi Thalib, ya maka jenazah Utsman bin Affan bisa dikuburkan. Baik, kemudian setelah dikuburkan, apakah Madinah masih mencekam? Nah, masih mencekam. Kenapa? Karena tampuk khalifah nggak ada yang megang. Kekuasaannya nggak ada yang megang. Ibaratnya presidennya belum ada. Maka ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya Ali bin Abi Thalib naik jadi khalifah. Ya. Kemudian ketika diambil alih oleh Ali bin Abi Thalib, mulailah mereda yang namanya orang-orang Khawarij. Sampai nanti tetapi di akhir hayatnya tetap Ali bin Abi Thalib diberontak oleh orang-orang Irak, termasuk nanti anaknya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Kapan stabilnya? Ketika masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ketika khalifah kaum muslimin selesai dan diambil oleh dinasti Bani Umayyah. Nah, baik. Dan Utsman bin Affan salah satu dari 10 orang sahabat yang langsung masuk surga. Siapa yang pertama? Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalha, kemudian kemudian Zubair bin Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian yang terakhir ya Sa'id bin. Nah, ya. Baik, itu 10 orang sahabat yang langsung masuk surga. Nah, baik, semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi karena sama antum semua untuk bahas ya ahli qiraah yang selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib beserta apanya? Sirahnya. Ini hanya ikhtisar. Ya ini hanya ringkasannya saja. Ya lebih lengkapnya antum bisa cek di Maroji, ya di kitab kalangan para ulama yang membahas tentang Khulafaur Rasyidin, ataupun antum bisa melihat ke ya Al-Bidayah wa Nihayah ya dari Ibnu Katsir dan kitab ulama yang lain. Baik. Ya nah, ada yang mau ditanyakan? Satu atau 2 pertanyaan. Kalau ada, kalau nggak ada, kalau nggak ada. Nah, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.